Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pelajar hebat, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ibadah sholat merupakan hal utama dalam Islam. Bahkan karena keutamaannya, sholat disebut sebagai tiang agama. Selain ibadah wajib, sholat yang berjumlah 5 waktu dalam sehari, terdapat deretan ibadah sholat sunnah yang bisa dikerjakan untuk memetik pahala lebih, atau bahkan dikerjakan sesuai dengan momen dan kebutuhan kamu. Untuk materi hari ini, kita akan membahas tentang sholat sunnah. Di situ ada kompetensi dasarnya. Yang pertama yaitu melaksanakan sholat sunnah baik berjamaah maupun munfarid. Kemudian menunjukkan perilaku peduli dan gotong royong. Yang ketiga memahami tata cara sholat sunnah baik itu berjamaah maupun munfarid. Dan yang terakhir yaitu mempraktikkan sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Nah, yang pertama kita pahami dulu apa nih pengertian dari sholat sunnah. Pengertian dari sholat sunnah itu sendiri yaitu sholat selain sholat wajib 5 waktu dan biasa dilaksanakan oleh Rasul untuk mendekatkan diri kepada Allah serta untuk mendapatkan pahala. Sedangkan disyariatkannya sholat sunnah adalah untuk menambal kekurangan dalam sholat fardu. Coba perhatikan hadis berikut ini. Sesungguhnya amalan yang pertama kali akan diperhitungkan dari manusia pada hari kiamat dari amalan-amalan mereka adalah sholat. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan pada malaikatnya dan dia lebih mengetahui segala sesuatu. Lihatlah kalian pada sholat hambaku apakah sempurna ataukah memiliki kekurangan. Jika sholatnya sempurna, maka akan dicatat baginya pahala yang sempurna. Namun, jika sholatnya terdapat beberapa kekurangan, maka lihatlah kalian apakah hambaku memiliki amalan sholat sunnah. Jika ia memiliki sholat sunnah, maka sempurnakanlah pahala bagi hambaku dikarenakan sholat sunnah yang ia lakukan. Kemudian, amalan-amalan lainnya hampir sama seperti itu. Hadis riwayat Abu Daud. Syekh Al-Albani menyatakan bahwa hadis ini sahih. Kemudian disebutkan dalam hadis berikutnya, sesungguhnya seseorang ketika selesai dari sholatnya hanya tercatat baginya 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, bahkan separuh dari sholatnya. Hadis riwayat Abu Daud nomor 796. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan. Dari kedua hadis tersebut bisa kita lihat bahwa ada beberapa hikmah yang bisa kita dapatkan dari melaksanakan sholat sunnah. Yang pertama yaitu sebaik-baik amalan. Kemudian dengan adanya sholat sunnah kita dapat mengangkat derajat dan menghapus dosa. Kemudian menjadi penolong dalam segala urusan penting. Dan yang keempat yaitu menambal kekurangan yang mungkin terdapat dalam sholat fardu. Kemudian yang selanjutnya yaitu macam-macam dari sholat sunnah. Nah, sholat sunnah itu sendiri dibagi menjadi beberapa kategori. Dilihat dari cara melaksanakannya. Ada yang bisa dilaksanakan secara berjamaah, ada juga yang bisa dilaksanakan secara munfarid, atau bahkan bisa dilaksanakan secara berjamaah maupun munfarid. Sholat sunnah yang bisa dilaksanakan secara berjamaah yaitu sholat id, kemudian ada sholat istisqa atau sholat meminta hujan. Yang ketiga adalah sholat khusuf atau gerhana matahari. Yang keempat yaitu sholat khusuf atau sholat yang dilaksanakan ketika gerhana bulan. Nah, selanjutnya sholat sunnah yang dilaksanakan secara sendiri atau munfarid. Nah, ini yang termasuk sholat sunnah munfarid. Yang pertama adalah sholat rawatib, kemudian sholat tahiyatul masjid, kemudian yang ketiga sholat istikharah, sholat hajat, sholat syuruk, sholat sunnah wudhu, dan sholat taubat.
Selanjutnya, sholat sunnah yang bisa dikerjakan secara berjamaah atau munfarid. Ada sholat tasbih, sholat tarawih, sholat tahajud, dan sholat duha. Nah, itu adalah macam-macam jenis-jenis sholat sunnah ya yang bisa kita kerjakan. Ada banyak sekali, tinggal kita sesuaikan apakah bisa dilaksanakan secara berjamaah atau bisa dilaksanakan secara sendirian. Untuk hari ini kita pelajari 3 jenis sholat sunnah yang dilaksanakan secara munfarid, yaitu sholat sunnah rawatib, sholat sunnah tahiyatul masjid, dan sholat istikharah. Macam ibadah sholat sunnah yang pertama adalah sholat sunnah rawatib yang merupakan sholat sunnah yang dikerjakan mengiringi sholat fardu atau sholat wajib. Sholat rawatib berasal dari kata rotibah yang artinya tetap, menyertai atau terus-menerus. Sholat yang dilaksanakan mengiringi sholat fardu ini terbagi menjadi 2, ada yang mu'akkad dan ghairu mu'akkad. Kalau yang mu'akkad itu sangat dianjurkan, berbeda dengan yang ghairu mu'akkad yang berarti tidak terlalu dianjurkan. Terdapat 2 macam sholat rawatib, yakni sholat rawatib qobliyah yang dikerjakan sebelum sholat fardu atau ba'diyah yang dikerjakan setelahnya. Nah, dalam tabel tersebut bisa teman-teman lihat untuk pelaksanaannya sholat sunnah rawatib ini bisa dilaksanakan qobliyah dan ba'diyah, dimana kalau waktu yang ditandai dengan warna ungu itu adalah pelaksanaan sholat sunnah rawatib yang sangat dianjurkan atau yang mu'akkad, dan yang warna selain warna ungu tidak terlalu dianjurkan, seperti itu. Dan untuk yang warna hitam itu adalah waktu yang sangat dilarang, karena berdasarkan hadis tidak ada sholat setelah subuh sampai matahari meninggi dan tidak ada sholat setelah asar sampai matahari menghilang. Sehingga setelah sholat subuh dan sholat asar itu tidak ada sholat sunnah lagi. Kemudian tata cara pelaksanaan sholat sunnah rawatib sama seperti melaksanakan sholat fardu, 2 rakaat salam namun berbeda di niatnya saja. Mulai dari takbiratul ihram sampai salam pelaksanaannya sama dengan sholat fardu. Yang selanjutnya yaitu sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid ini dilaksanakan untuk menghormati masjid. Salah satu adab memasuki masjid yaitu melaksanakan sholat tahiyatul masjid sebelum kita duduk di dalamnya. Tata caranya sendiri itu sama seperti sholat sunnah yang lainnya dan tidak dinyaringkan. Kemudian sholat sunnah munfarid lainnya yaitu sholat istikharah, di mana sholat istikharah ini artinya sholat sunnah 2 rakaat dengan maksud mohon petunjuk dari Allah dalam menentukan pilihan terbaik di antara 2 pilihan atau lebih. Nah, hukum melaksanakannya adalah sunnah, dikerjakan pada waktu siang atau malam, pagi atau sore dengan 2 rakaat. Nabi SAW bersabda, Rasulullah mengajarkan kami beristikharah dalam seluruh perkara. Sebagaimana beliau mengajarkan kami surat Al-Quran, beliau bersabda, apabila kalian bermaksud sesuatu, maka sholatlah 2 rakaat sunnah, kemudian berdoalah. Pada hakikatnya, istikharah bukan untuk memilih satu di antara 2 pilihan, tapi untuk menetapkan hati pada satu pilihan. Selesai kita melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, kemudian kita membaca doa, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim. Bagaimana pelajar hebat? Apakah sudah paham materi hari ini? Semoga video yang telah kalian simak dari awal hingga akhir bisa difahami dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Jazakumullah khairan katsiran. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.